Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya sengaja libur untuk tidak ke kantor karena ada sesuatu yang memang mengharuskan saya di rumah dan pekerjaan di kantor bisa saya selesaikan di rumah. Di samping itu di kantor sedang ada kegiatan yang memang membuat saya itu tidak nyaman untuk berada di situ, sehingga saya harus mengerjakan sesuatu yang bisa saya kerjakan di luar tempat yang membuat saya terganggu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan saya. Disinilah saya kemudian merenung. Ternyata tempat dan suasana itu akan sangat membantu kita untuk berpikir dan mengerjakan sesuatu dengan baik. Ketika kita berada di tempat dan di lingkungan serta situasi yang membuat kita itu tidak bisa berpikir jernih dan tidak bisa bekerja dengan baik, maka boleh jadi apa yang kita kerjakan dan kita pikirkan itu menjadi kurang maksimal. Dan itu yang selalu saya renungkan di dalam hidup saya. Nah, terkait dengan itu, saya mencoba untuk melihat bagaimana Allah menyapa diri saya di dalam Al-Quran agar saya benar-benar bisa berpikir dan melakukan tindakan yang tepat. Nah, beberapa ayat Al-Quran itu sebenarnya mengarah pada teguran-teguran Allah dan mengarah pada nasihat-nasihat yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran bahwa hidup ini adalah sebuah pilihan untuk berhadapan dengan situasi yang memungkinkan kita itu keluar dari lingkungan atau dari situasi yang membuat kita itu tidak bisa berbuat sesuatu yang terbaik. Termasuk pelajaran hijrah dari Rasulullah SAW. Indahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah itu bukan sesuatu yang tidak disengaja. Ada proses di mana Rasulullah itu ingin membangun sebuah strategi perjuangan ke depan yang tidak akan bisa terlahir dengan baik di dalam situasi dan kondisi yang ada di seputar Makkah. Karena situasinya dan kondisinya tidak cukup kondusif untuk melahirkan karya-karya di dalam memperjuangkan agama Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya kemudian mencoba untuk melihat bagaimana kita itu harus bertadabbur. Bahasa pesantrennya itu nggatek tenanan. Apa yang terdapat di dalam Al-Quran, kemudian merenungkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu sampai pada batas tertentu bisa terinspirasi untuk melakukan tindakan yang terbaik dengan Al-Quran yang kita baca. Itu konsep tadabbur yang sesungguhnya ditawarkan oleh para kiai, para ustadz di pesantren, yang saya coba untuk saya renungkan kembali. Oh, ternyata memang tadabbur itu tidak hanya sekedar membaca kemudian nggak teke dalam arti mengerti, tapi merenungkan betul sampai pada batas tertentu, meyakini sesuatu yang kemudian pada saatnya bisa menginspirasi kita untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan Al-Quran yang kita baca. Nah, salah satu ayat yang saya baca itu adalah ayat yang terdapat di dalam surah An-Nisa, tepatnya pada ayat 82. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan
dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat tantangan yang banyak di dalamnya. Nah, ayat ini adalah ayat yang oleh Allah dinyatakan kepada diri kita, apakah selama ini kita sudah betul-betul memperhatikan Al-Quran sampai pada perhatian yang terbaik. Quran yang datang dari si Allah itu betul-betul memandu kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Tidak ada pertentangan antar ayat di dalam Al-Quran itu, karena ayat yang satu dan ayat yang lain itu saling melengkapi. Kalau istilahnya Fazlur Rahman, antara ayat satu dan ayat yang lain itu saling menafsirkan, saling menjelaskan. Dan tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran itu yang tidak terkait. Sehingga ketika kita ingin memahami Al-Quran, fahamilah Al-Quran itu secara keseluruhan, jangan dipotong-potong, jangan parsial. Karena Al-Quran itu menjelaskan sesuatu yang sangat komprehensif, yang ketika kita pahami seluruh ayatnya itu menjelaskan sesuatu yang gamblang. Kalau dalam bahasa Jawa, cetowelo-welo untuk diri kita, sehingga kita itu menjadi orang yang tercerahkan dengan bacaan Al-Quran yang kita baca. Kemudian di dalam ayat lain, yaitu pada surah Muhammad ayat 24, Allah juga menyatakan hal yang sama. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Nah, di sini Allah menegur, di ketika orang itu tidak bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar, dan kemudian mengamalkannya dengan baik dan benar, maka sebenarnya bukan Qurannya yang salah, tetapi hati mereka yang terkunci untuk tidak bisa memahami Al-Quran yang mereka baca, dan pada saatnya ketika mengamalkannya itu pun salah arah. Orang bisa saja membaca Al-Quran semuanya, dan bahkan bisa menghafal semuanya, tapi ketika hati orang itu terkunci, orang akan kesulitan untuk memahaminya dan mengamalkannya dengan baik. Makanya teman-teman saya yang hafal Quran itu sering berguru dengan saya. Menghafal Quran itu baik, tapi yang lebih baik lagi adalah merenungkan isinya dan kemudian mengamalkannya di dalam kehidupan. Dan itu yang selalu saya ucapkan dalam doa-doa saya. Kebetulan saya bukan hafid. Saya mengiyakan saja karena saya tidak punya pengalaman empiris seperti mereka. Tetapi meskipun saya bukan seorang hafid, setiap ayat yang saya baca itu ketika saya renungkan dan kemudian saya kaitkan dengan ayat-ayat lain yang memang bisa kita kaitkan, itu ternyata luar biasa. Ada sesuatu yang kemudian menginspirasi saya dan membuat saya itu semakin yakin. Ini adalah sesuatu yang harus saya pahami dan saya amalkan di dalam kehidupan saya. Dan dengan cara seperti itu, saya semakin lama itu semakin mengerti betapa indahnya hidup itu dengan Al-Quran yang kita baca dan kita amalkan di dalam kehidupan. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan ketika kita mau membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan mencoba untuk mengamalkan isi ayat Al-Quran itu dengan baik dan benar, dengan satu keyakinan yang tumbuh di dalam diri kita. Jadi kata kuncinya itu iman. Amal itu akan terlahir menjadi sesuatu yang baik dan benar ketika ada iman dengan sesuatu yang kita amalkan. Maka ada teguran dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa sebuah tindakan yang salah itu karena fasadul ilmi, karena rusaknya ilmu yang kita miliki. Di samping yang kedua, fasadul qasdi, salah tujuan. Tetapi ada pijakan yang tidak mungkin untuk kita abaikan, yaitu iman. Bagi seorang yang beriman, hati mereka itu akan terbuka untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, dan pada saatnya akan bisa mengamalkan ayat-ayat Al-Quran itu dengan nyaman. Karena apa? Karena dia yakin betul bahwa apa yang dia pahami itu ketika dia amalkan pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi dirinya. Dan tidak semua orang akan bisa begitu. Nah, sementara di dalam ayat lain, misalnya dalam surat Shad ayat 29, menyatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mereka mendapatkan pelajaran. Siapa yang akan mendapatkan pelajaran? Dikatakan ulul albab, orang-orang yang
memiliki pikiran yang jernih, pikiran yang tajam, pikiran yang cerdas. Satu saat saya pernah menjelaskan siapa sih ulul albab itu, yaitu orang yang mampu memadukan potensi pikir dan zikirnya karena dia selalu ingat kepada Allah dan selalu berpikir dengan sebaik-baiknya terkait dengan apa yang telah diberikan oleh Allah untuk bisa menggunakan akal pikirannya itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Yang di dalam Al-Quran dikatakan dengan bahasa yang sangat indah. Orang yang berzikir dan berpikir. Nah, satu saat nanti saya akan menjelaskan lagi konsep ulul albab itu supaya kita semakin paham siapa orang yang pada saatnya akan bisa mendapatkan pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya. Nah, sekarang pertanyaannya, benarkah di antara sekian banyak kesibukan kita itu betul-betul kita gunakan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Baca saja. Karena banyak ulama, banyak ustadz, banyak mubalik yang secara tegas menyatakan saat ini secara umum umat Islam itu sudah sangat jauh meninggalkan Al-Quran. Jangankan bertadabbur, memikirkan makna ayat Al-Quran secara sederhana saja, banyak yang malas. Sehingga apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran serta apa yang diajarkan Al-Quran itu tidak mereka pahami dengan baik. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan hidayah dari Allah dari Al-Quran yang kita baca kalau membaca saja tidak mau? Sehingga jangankan mentadabbur, memikirkan makna ayat-ayat Al-Quran, apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran, rahasia serta berita yang terdapat dari ayat Al-Quran itu, tidak mau. Nah, mari kita coba untuk merenung. Kalau kita itu tidak mau membaca ayat-ayat Al-Quran lantaran kesibukan kita sehari-hari, sudah barang tentu kita akan sulit untuk bisa memahami Al-Quran itu. Memang kita masing-masing memiliki kesibukan, mencari nafkah, belajar, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Tetapi apakah tidak ada waktu yang luang yang bisa kita gunakan untuk sekadar membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya? Benarkah di antara kesibukan kita itu tidak ada lagi waktu untuk sekadar berinteraksi dengan Al-Quran? Jika kita mengatakan iya untuk pertanyaan itu, mungkin kita perlu berkaca kepada kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka itu senantiasa menyibukkan diri untuk berinteraksi secara intensif dengan Al-Quran di sepanjang kehidupan mereka. Bagi mereka, Al-Quran adalah bacaan harian, ibarat makanan yang wajib dikonsumsi di setiap hari. Sehingga bahkan dalam sebuah kisah ada yang menghatamkan bacaan Quran setiap 10 hari sekali, itu di antara para sahabat. Ada yang menghatamkan seminggu sekali, atau bahkan ada sahabat yang menghatamkan 3 hari sekali. Nah, Imam Syafi'i dalam riwayat yang saya baca bahkan menuntaskan 60 kali bacaan Al-Quran pada setiap bulan Ramadan. Nah, tingkat minimal bacaan Quran para sahabat itu adalah sebanyak 3 juz sehari, yaitu ketika mereka dalam keadaan semangat beramal menurun. Jadi minimal 3 juz sehari para sahabat. Nah, pertanyaannya, seberapa kita sudah meluangkan waktu sehari itu untuk berinteraksi dengan Al-Quran? Saya yakin, dengan saya yakinnya ini pengalaman pribadi saya, tidak mudah kok untuk menyempatkan diri untuk mentadabburi Al-Quran itu dengan baik dan benar. Satu ayat saja dari ayat yang saya baca dalam sehari itu sudah bisa menginspirasi banyak hal. Ini yang saya alami, dan saya coba untuk membaca Al-Quran itu dari ayat per ayat itu untuk saya renungkan, dan kemudian saya renungkan kembali sampai pada batas tertentu saya bisa terkesima dan tertarik untuk berpikir lebih dalam dari apa yang pernah saya baca itu. Dan dari ayat Quran yang saya baca itu, semangat saya untuk beribadah itu semakin kokoh, dan itu yang saya rasakan sebagai pengalaman pribadi. Komitmen kita terhadap Al-Quran itu harus kita jaga. Keyakinan yang mendalam terhadap Al-Quran itu harus kita tumbuhkan di dalam kehidupan kita, karena itulah kunci kesuksesan.
rahasia kemenangan, rahasia kebahagiaan hidup yang tersimpan, yang pada saatnya pernah dialami oleh Rasulullah bersama para sahabatnya. Mari kita coba untuk kita renungkan. Luangkan waktu pada waktu malam, pada waktu pagi, siang, dan sore untuk betul-betul mau membaca Al-Quran dengan intensitas yang tinggi. Nah, intensitas membaca yang tinggi itu insya Allah akan memudahkan kita di samping menghafalkan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, juga untuk memahami bacaan itu. Dan dengan membaca ayat Al-Quran dengan penuh keyakinan, insya Allah Quran yang kita baca itu akan menemukan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Dan sekali lagi, untuk membangun kedekatan dengan Al-Quran diperlukan perjuangan, diperlukan kesabaran tingkat tinggi yang disebut dalam bahasa Arab dengan tasabbur, dan diperlukan juga sikap istiqomah, karena penghalang dan godaan bagi diri kita untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran itu memang tidak sedikit, tidak ringan. Baik godaan yang berasal dari faktor internal, yaitu jiwa yang lemah, malas, dan juga faktor eksternalnya, yaitu setan-setan yang senantiasa berusaha menjauhkan kita dari Al-Quran, dan lingkungan kita yang memang kadang-kadang tidak kondusif untuk melahirkan semangat untuk membaca Al-Quran. Tetapi para jamaah yang dirahmati Allah, dengan niat yang tulus karena Allah, usaha terus-menerus yang kita lakukan dan banyak berdoa, maka insya Allah kedekatan kita dengan Al-Quran akan tercipta. Kesungguhan kita untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran akan mengundang datangnya pertolongan dari Allah. Hingga pada satu titik tertentu, insya Allah semua kesulitan dalam perjuangan untuk membangun kebersamaan kita dengan Al-Quran itu akan berubah menjadi kenikmatan, karena kita semakin lama akan semakin menikmati ketika bersahabat dengan Al-Quran. Mari kita coba. Dan ini pengalaman hidup yang harus kita coba untuk kita alami sendiri. Kita coba sendiri. Karena setiap orang punya pengalaman yang berbeda ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan pengalaman pribadi saya, membaca Al-Quran dengan perenungan yang dalam itu akan menciptakan efek ketagihan yang positif, di mana kita akan merasa ada yang kurang atau ada yang hilang jika satu saat kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Dan kita pun akan berupaya untuk selalu menambah intensitas interaksi kita dari waktu ke waktu dengan Al-Quran yang kita baca, meskipun hanya satu ayat saja. Bahkan pengalaman saya, ini saya share dengan teman-teman, dengan para sahabat sekalian, dengan para sahabat sekalian, tidak ada hidup yang lebih indah dari kehidupan yang kita isi dengan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, untuk mendapatkan taujih Rabbani, pengarahan, nasihat-nasihat dari Allah, dan juga mereguk hikmah ilahiyah pada setiap kali kita membaca Al-Quran itu dengan intensitas yang tinggi. Dan untuk mencapai kenikmatan ini di tengah tumpukan kesibukan kita, maka satu-satunya cara adalah dengan berupaya untuk mengalokasikan waktu yang khusus dari hari-hari kita, dari waktu-waktu kita, dari kesempatan kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran ini, dengan kalamullah ini, sebagaimana kita telah mengalokasikan waktu kita untuk berbagai kegiatan duniawi yang kita cintai. Kalau kita itu bisa meluangkan waktu untuk piknik, bisa meluangkan waktu untuk bersantai, bisa meluangkan waktu untuk membaca apapun yang kita baca, maka seharusnya kita pun juga harus punya luang waktu untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran, dengan cara membacanya, dengan cara memahaminya, merenungkan isinya, dan pada saatnya insya Allah kita akan terus terinspirasi untuk mengamalkan apa yang pernah kita baca di dalam kehidupan kita. Dan dengan mengamalkan Al-Quran, insya Allah hidup ini akan terasa semakin indah, hidup ini akan terasa semakin nikmat, hidup ini akan terasa semakin menyenangkan, menenteramkan, dan pada saatnya kita akan selalu bisa tersenyum di dalam hidup kita, karena Allah memberikan hidayah dan taufiknya dengan bacaan Al-Quran yang kita baca setiap saat. Inilah apa yang bisa saya sampaikan di dalam kuliah subuh pada pagi hari ini. Dan mari kita coba untuk berinteraksi dengan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran dan mentadabburinya, dan insya Allah kita akan menjadi orang yang akan mendapatkan keindahan di dalam hidup dengan berinteraksi bersama Al-Quran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.